Namun sebelum penceramah kedua menyampaikan tausiah agama kepada kita, kami mohon keikhlasan, keridhaan para jamaah sekalian untuk membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah buat orang-orang yang sudah mengabdikan di Kelurahan Susukan, wabil khusus almarhum Bapak Haji Akmaluddin bin Bapak Abu Bakar Ubid, dan juga almarhum Bapak Muqaddas bin Bapak Haji Mursalid, dan mungkin dari rekan-rekan PPSU yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan di kesempatan yang amat berbahagia ini, yang amat baik ini, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya kita khususkan untuk orang-orang yang tadi sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan semasa hidupnya segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosanya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi Bapak Lurah kita yang sekarang, mudah-mudahan Allah berkahi umurnya dan Allah selalu jaga dalam menjalankan amanah yang diemban di Kelurahan Susukan ini. Begitu juga kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah Muhammad Khairul Bariyah, summa ila ruhi khususan almarhum Bapak Muqaddas bin Bapak Mursalid, summa ila ruhi almarhum Bapak Haji Akmaluddin bin Bapak Abu Bakar Ubid, summa ila ruhi almarhum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ustaz Muncet Sehabudin. Kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Izin, saya berdiri boleh ya Bapak Ibu? Bukan apa-apa, saya maunya sadar diri. Saya kan minimalis, jadi kalau duduk khawatirnya tidak terlihat. Izin ya Kiai, kalau masalah amplop itu bisa diatur. Soalnya orangnya saya nggak pernah mikirin amplop Kiai, karena yang mikirin panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang Betawi, beli ketan beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak belinya di Ciracas, nggak apa-apa nggak kompak, yang penting ikhlas. Yang ikhlas ibu saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Akhir bulan masih bisa beli minyak goreng sama gas. Yang penting Pak, ibu-ibu masih bisa koleksi emas. Amin ya Rabbal. Ini tebak-tebakan, jadi buat bapak-bapak aja hadiahnya 10 juta dipotong pajak 100%. Emas apa yang gak disukai sama ibu-ibu? Bener Pak jawabannya. Emas yang gak disukai sama ibu-ibu adalah emas kawin lagi. Langsung ibu-ibu ke pojokan. Atiku rasane loro, nyawang koe rabi rawong liyo. Itu kalau yang ditinggal kawinnya orang Jawa. Kalau orang Sunda beda lagi Pak. Nyeri moal benang di ubarang, kajian tutung kurang paeng gitu sakalian. Mumpung orang kene mumpung kurang can bagian, pedora serahkeun talak dilu sakalian. Itu kalau orang Sunda. Orang India ada lagi nyanyi India. Jangan. Tadi udah dikasih ultimatum jam 11.30 selesai. Untungnya kiai kita, Kiai Abdul Fatah, nyuruh saya berdiri. Untung gak duduk. Karena kata guru saya, kata guru saya di pesantren, ceramah itu ada filosofinya. Kalau berdiri itu maksimal 15 menit. Kalau duduk itu bisa sampai 1 jam 2 jam. Makanya kiai saya di Sukabumi itu Pak, kalau ceramah bisa sampai jam 1 Pak, bisa sampai 2 jam. Makanya alhamdulillah kebetulan perut dari tadi belum diisi, maksimal 15 menit. Saya mah mau 2 jam 3 jam, yang penting dapat amal soleh Pak. Kan tadi saya nggak pernah bikin amplop.
Jamaah. Aduh, soal ada sobat kiai. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatidz, para kiai, para guru, para sesepuh, wabil khusus guru kita semuanya yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Kiai Haji Abdul Fatah. Mohon izin Kiai, saya telat, boleh dihukum dan apa-apa. Saya jadi santrinya disekap apa-apa. Telat tadi Kiai ya. Yang saya hormati juga saya muliakan seluruh panitia Maulid Nabi Kelurahan Susukan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi kegantengan bapak-bapak semuanya. Amin apa alhamdulillah. Kata Ibnu Athaillah di kitab Al-Hikam, Bapak Ibu, man akramaka innama akrama fika jamila sitri. Kalau ada orang yang memuliakan kita, Bapak Ibu, itu sebetulnya bukan dalam memuliakan kita. Jadi saya bilang-bilangkan bukan bilang-bilangkan ke Bapak, Pak, tapi Allah sedang menutupi keburukan-keburukan. Maka alhamdulillah sataroka, ujian itu buat Allah yang sudah menutupi keburukan-keburukan. Jadi ketika ada orang yang hormat sama kita, Pak, hormat, kemudian memuji kita, Bapak ganteng banget hari ini, Ibu ganteng banget hari ini, sebetulnya bukan sedang memuji kita, tapi sedang memuji Allah yang sudah menutupi keburukan-keburukan kita. Maka falhamdu, kata Syaikhullah, falhamdu liman sataraka. Ujian itu bukan untukmu, tapi untuk zat yang tidak menutupi keburukan. Makanya ketika kita dipuji bilangnya alhamdulillah. Tapi hati-hati ibu-ibu nih, Pak, mohon izin. Soalnya alhamdulillah di ibu-ibu ada 3 nada. Ada alhamdulillah untuk Allah, ada alhamdulillah untuk dia, ada alhamdulillah ngeluh. Sebetulnya kalau kita terjemahkan alhamdulillah segala puji lillahi untuk siapa? Tapi ada ibu-ibu, buat ibu-ibu, Ceedo sini. Saya punya tetangga Cepatim namanya Ceedo, Cepatim sama Ceiis. Dia kata Ceedo, Cepatim sini, makanya anaknya masuk UI ya. Alhamdulillah. Itu mah alhamdulillah bukan buat Allah, tapi alhamdulillah buat alhamdulillah tuh saha teh ibuna. Ada alhamdulillah ngeluh. Itu harus kita, Pak. Biasanya kalau ibu-ibu begitu, Ustaz. Apalagi kiai ini, kalau ibu-ibu udah ngomongin ngedibar nih, biasanya kalau gosipnya hot, itu gerakan tangan semakin sedikit, suara semakin rendah. Itu biasanya gosipnya hot kiai. Makanya jangan salah, Pak, gerobak sayur itu buat ibu-ibu bukan hanya untuk perputaran ekonomi, tapi perputaran informasi. Cek sini. Tahu kan RT kita yang baru? Tahu aku sayang mah. Ya, itu dia ibu-ibu. Ada apa mana ya? Man akromaka. Alhamdulillah. Coba nih sini. Katanya anaknya masuk PNS ya. Alhamdulillah anak saya. Walaupun udah masuk PNS, kakak juga nggak apa-apa honorer di kelurahan. Alhamdulillah saya. Itu mah bukan alhamdulillah untuk Allah, ngeluh. Makanya hati-hati, Pak. Kalimat thayyibah kalau udah sampai ke ibu-ibu jadi salah tafsir. Maklum ibu-ibu kan ngajinya tuh, Pak, udah sisa-sisa capek. Yang ngurusin suami, udah itu suaminya mancing, ngurus burung, anaknya diurusin, pergi ke majelis taklim, ustaz yang ngomong apa, dia kemana. Makanya jangan salah, Pak, gitu juga perempuan itu makhluk kuat, jangan salah. Jangan bilang kalau perempuan makhluk lemah. Ini apa? Seorang bapak-bapak, seorang laki-laki, dia berani menghadapi ribuan lebah untuk satu botol madu. Tapi bapak-bapak tidak berani menghadapi satu ibu-ibu untuk membawa satu orang madu.
Itu artinya apa Kiai? Ibu-ibu makhluk kuat ya Bu? Iya. Itu kalimat thayyibah kalau udah sampai ke ibu-ibu, bukan yang di sini Kiai. Bukan ibu-ibu yang di sini. Kalau ibu-ibu yang di sini saya percaya ini pada pintar ngaji. Kelihatan dari alisnya madu wajib mutasil semua. 6 harokat panjang alis itu. Bapak-bapak perlu tahu Pak, alis itu ada 3 di ibu. Ada alis mad tabi'i, ada alis mad jaiz mutasil, ada alis mad wajib mutasil. Yang paling panjang tuh mad wajib mutasil, panjang sampai ke belakang. Makanya bapak-bapak jangan pernah bermimpi bisa ngatur perempuan. Allah aja yang ngasih alis dihapus sama ibu digambar alis baru. Itu Allah, apalagi kita bapak-bapak. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Maka kalimat thayyibah kalau udah sampai ke ibu berubah. Astagfirullahaladzim itu kan kalimat thayyibah. Kalau udah sampai ke ibu-ibu, astagfirullahaladzim jadi prolog buat ngomongin orang. Cedok sini. Astagfirullahaladzim sayang. Ujungnya kemana? Ngomongin orang. Na'udzubillah min dzalik. Kalau datangnya ke ibu-ibu, terjemahnya jadi amit-amit. Iya, min dzalik sayang. Na'udzubillah. Itu kalau ke ibu, bukan yang di sini Bu, yang di mana? Yang di Sukabumi, tetangga saya Ceedong, Cepatin sama Ceiis, ya Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersyukur, Pak. Kita bersyukur bisa berkumpul di majelis ilmu, kumpul dengan para guru. Karena thalabul ilmi syadid. Datang ke majelis ilmu, nyari ilmu itu berat, Pak. Kalau nggak berat, ini penuh nih kelurahan harusnya. Kenapa? Datang ke majelis ilmu berat luar biasa. Wahidduhu asyaddu min thalabihi. Tapi ngapalinnya jauh lebih berat. Bapak-bapak datang nih, udah maksa itu. Gua kalau kagak datang tetap jadi apa sih dari semua kepala lurah? Nah, gimana? Gua datang aja nah, nggak apa-apa kali. Datang berat luar biasa Pak. Berangkat ke pengajian, apalagi kalau malam-malam pengajiannya mau nih. Pas lagi main bola Liga 1 udah bergulir, Persib sama Persija, Pak, beratnya luar biasa. Tapi wahid duhu asyaddu min thalabi. Ngapalinnya tuh apa yang disampaikan sama kiai sama ustaz. Lupa kita. Ada yang lebih berat dari itu. Wal amalu asyaddu min khifti. Mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat jauh lebih berat daripada ngapalin dan nyarinya. Makanya kita bersyukur hari ini kita dikumpulkan dalam Maulid Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih ada umur, karena walikulli ummatin ajal. Setiap manusia ada tanggal, ada luarsanya. Jadi yang ada tanggal, ada luarsa Bapak Ibu bukan hanya Kongguan dan Marjan. Manusia pun ada tanggal kadaluarsanya. Coba dilihat Pak. Kalau aku akan ada di bawahnya tuh, mungkin di telapak kaki kita juga ada tanggal kadaluarsanya. Ada yang bulan depan, ada yang bulan depannya lagi, ada yang minggu besok. Saya mah orangnya bebas. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, silakan. Ya. Atau dibalik, yang dibalik, saya yang belakangan, Bapak Ibu duluan. Saya orangnya bebas. Makanya mumpung masih ada umur, ketika ada kesempatan, yuk sama-sama kita berangkat. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, kan Ustaz Maulana semua. Ada kisah yang sangat indah yang dikisahkan oleh Imam Ghazali. Nabi Yakub Bapak Ibu punya besti, tahu besti? Bapak-bapak tahu besti nggak ya? Besti itu sohib Pak, keren banget. Jadi sahabatnya Nabi Yakub malaikat pencabut nyawa. Suatu ketika malaikat pencabut nyawa ini datang ke Nabi Yakub. Kata Nabi Yakub, wahai malaikat pencabut nyawa, engkau datang kepada untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawaku. Kata malaikat pencabut nyawa, maaf, aku datang ke sini bukan untuk mencabut nyawaku Nabi Yakub, tapi untuk berkunjung sebagai seorang sahabat. Good, that's good news. Kata Nabi Yakub. Kata Nabi Yakub, sebagai seorang sahabat, boleh nggak aku minta satu permintaan? Kata Nabi Yakub. Silahkan, kata malaikat pencabut nyawa. Sebelum nanti nyawaku datang, ajalku tiba, nyawaku dicabut, ruhku dicabut, kata Nabi Yakub, jangan ujuk-ujuk datang. Tolong kasih tahu aku dulu bahwa ajalku akan tiba, kata Nabi Yakub. Malaikat pencabut nyawa sebagai seorang sahabat, aku laksanakan dan aku penuhi permintaan. Singkat cerita langsung di episode terakhir.
Datang lagi ke Nabi Yakub, Pak. Kata Nabi Yakub, ngopi lagi? Enggak. Kali ini aku datang kepadamu bukan untuk berkunjung, tapi kali ini aku datang untuk mencabut nyawamu. Nabi Yakub kaget kok. Bukannya dulu engkau setuju, engkau akan mengirimkan utusan kepadaku sebelum ajalku tiba. Kata malaikat mencabut nyawa, of course. Tahu of course lah? Dilarang pipis sembarangan. Tentu saja, Nabi Yakub, aku sudah mengutus 2 sampai 3 utusan kepadamu, pertanda bahwa ajalmu akan tiba. Yang pertama, kata malaikat mencabut nyawa, bayadu sya'rika, memutihnya rambutmu, pertanda bahwa ajalmu sudah dekat. Bapak-bapak, ke kamar mandi langsung lihat cermin, udah banyak uangnya ini. Yang pertama apa? Bayadu sya'rika, memutihnya rambutmu. Yang kedua, wadu'fu badanika, melemahnya badanmu, pertanda bahwa ajalmu sudah dekat. Sakit-sakitan, asam urat, kolesterol, gula, hipertensi, apalagi bapak-bapak yang udah oversekat di atas 50, Pak. Itu kan sudah termasuk lansia ya, Pak. Makanya buat lansia biasanya kalau tanggal 28 Oktober udah nggak hafal Sumpah Pemuda, yang hafal Sumpah Manula. Sumpah Manula, 1, makin lama makin tua. 2, saya Manula, harus rajin sholat dan tobat karena ajal sudah mendekat. Saya Manula, maka dibatasi, tensi diawasi. Dah gitu. Kata yang muda-muda. Kalau gitu kan kita yang muda-muda santai, enggak juga. Justru angka kematian lebih banyak di kalangan remaja, pemuda. Pas saya pikir-pikir masuk akal. Tawuran remaja, pemuda. Narkoba remaja, pemuda. Mabok-mabokan remaja, pemuda. Aborsi remaja, pemuda. Saya tidak pernah mendengar panti jompo yang di Cipayung dengan yang di Ciracas tawuran. Kakek-kakek umur 90 tahun bawa gear. Lu anak mana lu? Wah, gua ya agak ada. Yang tawuran remaja, saya belum pernah mendengar di RT saya, di RW saya, nenek-nenek umur 90 tahun laporan ke RT hamil duluan. Minta pertanggungjawaban. Yang aborsi remaja, nge-fly. Kakek-kakek umur 100 tahun kan nge-fly, abang, nggak ada. Makanya yang muda-muda siap-siap juga. Yang namanya ajal mah tidak ada ya. Hari ini kita maulid, mudah-mudahan ini jadi saksi nanti kita akan dikumpulkan dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Suatu ketika Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang pemuda ketika Nabi keluar dari masjid, pemuda ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kata pemuda itu. Ya Rasul, hari kiamat itu datangnya kapan sih? Nabi balik bertanya, ma ada talaha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, anak muda? Anak muda ini tertunduk malu, tapi dia punya jawaban yang keren luar biasa. Apa jawaban anak muda ini? Ma a'adattu laha kabira sholati wala siyamin wala sholatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasul, untuk menghadapi hari kiamat, boro-boro sholat sunnah sayang. Yang wajib saya usahain nggak bolong, sedekah saya nggak banyak ya Rasul, saya cuma ngojol doang tiap hari, itu pun belum bayar cicilan, belum bayar motor, anak sekolah, istri begitu bayar di pengajian, udah 2 padahal, belum cicilan panci, belum BH istri, apalagi. Dan puasa sunnah saya tidak banyak, tapi aku punya satu modal, kata pemuda. Sholat sunnahku tidak banyak, sedekahku tidak banyak, tapi aku punya satu modal untuk menghadapi hari kiamat. Uhibbullaha wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jawaban yang indah datang dari Rasulullah. Apa kata Nabi? Fa anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Bahasa kitanya, tenang aja, ntar lu sama gua, kata Nabi. Kuncinya apa Pak? Mencintai Allah dan, nah ini kan kita maulid dan ini kelurahan ngadain maulid dan itu kan bukti cinta. Bukti kalau cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Oh mungkinkah diri ini bisa bertemu
Nabi di surga nanti. Saya mah enak suaranya. Jebolan DA Akademik Dangdut Akademi Asia 6. Sampai mana saya? Menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai, juga mustahil bagiku menggapai ridho ilahi tanpamu Nabi. Kaulah panutan kami, ya Muhammad Rasulullah, ya Habibi. Refnya Bu, itu single kedua saya, itu nggak apa. Refnya, dengerin saya Bu. Refnya dengerin, liriknya nih. Sungguh beruntungnya, udah saya aja dah. Sungguh beruntungnya menjadi umatmu, insan seperti dirimu, pemimpin para nabi. Seharusnya aku jalankan sunnahmu, lanjutkan dakwahmu, ya Habibi, kaulah panutan kami. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan coba setelah pesan-pesan berikut ini. Wadimor sarung khas Indonesia. Iklan dulu, kalau TV One kan begitu. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Makanya ini salah satu bukti cinta kita. Pertanyaannya, cinta yang seperti apa yang bisa mengantarkan kita duduk dengan Kanjeng Nabi? Yang pasti bukan cinta gombal, bukan cinta semu. Kan cinta itu ada dua, Pak. Kata guru saya ada dua. Ada conditional love, ada unconditional love. Ada cinta sejati, ada cinta semu. Kalau cinta sejati itu dalam keadaan apapun kita tetap mencintai pasangan kita. Kalau dulu kita gombalnya pas awal-awal, sekarang udah gak gombal, bukan cinta sejati. Dulu emang enak kan, demi mata yang diciptakan untuk memandang wajahmu. Dulu Pak waktu masih muda, demi tangan yang diciptakan untuk menggandeng tanganmu, demi kaki yang diciptakan untuk menemani langkahmu, demi hati yang diciptakan untuk menanggung keluh kesahmu, maka aku bersaksi tidak cinta selain engkau. Itu dulu. Makanya kalau indahnya pernikahan di awal doang, belum sampai sidqul mahabbah, belum sampai cinta sejati. Yang namanya sidqul mahabbah, cinta sejati, sampai kakek nenek tetap saling mencintai dan saling menyayangi. Makanya ketika bapak ibu waktu itu nikahan awal-awal, lagunya pengantin baru enak banget. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendau gurau. Enak ya? Itu karena awal-awal. Ternyata pas saya telusuri bukan hanya pengantin baru, ada pengantin lama. Lagunya, aduh sedihnya pengantin lama, lalala, mikirin hutang di mana-mana, cicilan rumah, cicilan motor juga, gaji suami dan nyampe 2 juta. Aduh pusingnya menjadi pengantin lama. Ibu-ibu titip pesan, lagu ini jangan dinyanyikan depan bapak-bapak. Kesinggung, bapak-bapak kalau kesinggung dibalas sama bapak-bapak. Ambil angin burung, buka jendela. Aduh pusingnya pengantin lama, kata bapak-bapak. Tidurnya aja sama emak-emak, mulutnya aja ampe bau naga,
mendingan janda walaupun anak dua. Aduh pusingnya menjadi pengantin lama. Yang namanya cinta sejati itu tidak mengenal kondisi, Pak. Cinta sejati tidak ditakar, tidak didikte oleh rasa dan rasio. Kalau cinta masih didikte oleh rasa, karena dia sayang, bukan cinta sejati. Tidak didikte oleh rasio. Gua kalau nikah sama dia dapat mobil, tanahnya banyak. Wah, juragan tanah, gua nikahin dah, nggak apa-apa. Itu bukan cintul mahabbah. Cinta kita ke Nabi adalah cinta sejati, cinta yang tidak mengenal kondisi. Dalam keadaan apapun kita tetap mencintai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Asy-Syifa di Ta'rifi Huquqil Mustafa ada bukti kalau kita cinta sama Nabi. Yang pertama adalah al-iqtida'u bihi, mencontoh Nabi. Nabi santun, kita harus santun. Nabi baik sama istri, kita juga baik sama istri. Kita baik sama keluarga, Nabi pun baik sama keluarga. Makanya jangan ada istilah kadek. Kan lagi rame Pak sekarang, ibu kita kecewa. Ya Ustadz, saya tuh kecewa banget. Saya tuh fansnya berat Lesti Kejora. Ustadz bayangin deh, udah saya dukung dari awal Ustadz. Saya dukung tuh pengaduannya, malah dicabut sama dia. Udah, saya udah gak mau fans lagi sama dia. Kalau kita ngaku umat Nabi, kita mencontoh Nabi. Nabi santun, Nabi tidak memukul, tapi Nabi merangkul. Nabi tidak mengejek, justru Nabi mengajak. Nabi tidak menimbulkan perpecahan, justru persatuan. Itulah yang kita contoh. Kalau kita buka Maulid Al-Barzanji, Nabi terkenal luar biasa rendah hati. Pertanyaan kita, rendah hati itu apa? Yahudu lil haq wa yanqadu lahu wa yaqbalu mimman qala. Rendah hati, Pak. Dia tunduk dan patuh pada kebenaran, dari siapapun kebenaran itu datang. Tunduk dan patuh pada nasihat, dari siapapun nasihat itu datang. Biasanya kita kalau nasihat datang dari bawahan kita nih, lu kagak usah ngurusin gua. Pimpinannya di sini siapa? Gua kan enggak usah. Enggak usah sok-sok menasihatin. Kita ke anak begitu. Lu anak kemarin pengen nasihatin orang tua, lamaan siapa yang teman lu? Lamaan gua. Orang yang rendah hati ngikutin Nabi, dia akan menerima nasihat itu dari siapapun nasihat itu datang. Makanya Nabi mengecam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sarung kesombongan. Sahabat ada yang tanya, ya Rasul, dia sarungnya bagus BHS, mobilnya bagus Pajero, misal. Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Bapak-bapak suka jam yang harganya 2 juta, silakan Pak, yang penting mampu. Yang disebut dengan kesombongan, 2 kata kuncinya, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Maka kata Bang Haji Roma Ulama gimana? Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang melak pinggang setinggi dada. Kenapa boleh Bapak Ibu? Itu kesombongan. Kesombongan dulu Pak. Ya, dibekinin. Nggak boleh. Kalau umat Nabi nggak ada sombong. Berasa dia jadi orang, gua di sini pimpinannya tolong sama gua. Nggak ada. Jangankan di akhirat, orang yang sombong, orang yang angkuh, bangga dengan jabatan, bangga dengan kekuasaan, jangankan di akhirat, di dunia aja kalah tukang jengkol. Namanya Cedok. OKB, orang kaya baru, emasnya banyak, mau ke pasar dia pakai emas semuanya. Nawar jengkol, jarinya jengkolnya berapaan? Dia nggak tahu kalau tukang jengkolnya juragan. Giginya emas semuanya, 10 ribuan. Jangankan di akhirat, di dunia aja orang yang sombong makalah sama tukang jengkol. Mungkin 11 nih. Allah.
Ini dibungkus atau makan-makan di sini? Enggak, tapi saya mah orangnya ngerti Pak. Takutnya kalau makan di sini keburu dingin, nggak enak. Jadi kita udah ajak ke sini, gitu maksudnya. Jadi yang pertama, bukti kalau kita cinta Nabi, neladani Nabi, nyontoh Nabi. Tadi Nabi rendah hati, kita rendah hati. Satu lagi Pak, ini kunci buat kebahagiaan kita. Sifat yang harus kita miliki, yang nyontoh Nabi adalah qanaah. Makanya di takwa itu ada huruf tak, ada huruf qaf, ada huruf waw, ada huruf iya. Udah dua aja deh hari ini. Satu huruf tak, tak itu tawadu. Tawadu itu apa? Rendah hati. Tadi sudah. Yang kedua ada yang disebut dengan qanaah. Qanaah itu apa? Ar-ridho bil yasir minal ato. Itu qanaah apa? Ridho pemberian yang sedikit dari Allah. Ridho aja Pak. Rumah masih ngontrak, alhamdulillah. Motor masih Supra, alhamdulillah. Orang punya mobil, kita punya odong-odong, alhamdulillah. Orang rumahnya udah 2 tingkat, kita masih 1 tingkat, alhamdulillah. Orang istrinya 2, kita baru 1, alhamdulillah. Emang bapak-bapak kuat? Tapi bener Pak, bener. Ini mas yang ngasih tips buat bapak-bapak, khusus buat bapak-bapak yang disusukan doang. Beneran saya. Kalau ada sumur di ladang, jangan ngintip orang yang lagi mandi. Kalau bapak pengen umurnya panjang, bapak-bapak buru-buru kawin lagi. Nah, bapak dijawab sama ibu-ibu, Ustaz, maaf Ustaz, saya balas pantunnya. Berakit-rakit ke hulu, berenangnya entar aja dulu. Ustaz, kalau pengen nambah bini baru, langkahi dulu mayatku. Ya, gitu. Tapi mohon izin, saya mah orangnya istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Tapi kalau kiai kita sepertinya Fatimah nih, istri 4 1 rumah. Ya, maaf Kiai, saya mah orangnya suka bercanda. Jadi jangan dianggap bercanda Kiai. Nanti Pak Andri kan, kalau Pak Andri ini tipe mobil lama, katana, kalem, tampan dan mempesona. Ya. Beda lagi dengan Pak Sarino. Kalau Pak Sarino bukan tipe mobil, tapi tipe makanan. Ini cumi rebus. Ya. Suami yang rekeningnya bagus. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan sampai qanaah ya, sampai qanaah. Qanaah itu ar-ridho bil yasir minal ato. Ridho dengan pemberian Allah walaupun cuma sedikit. Makanya Pak, orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan yang tabungannya banyak, bukan yang mobilnya bagus, bukan yang istrinya cantik. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang memiliki sifat qanaah. Maka kata Imam Syafi'i, al-abdu hurrun in qani'a wal hurru abdun in qani'a. Orang yang hamba sahaya, budak Pak, dia akan merdeka hidupnya kalau punya sifat qanaah. Tapi orang yang merdeka kayak kita, punya mobil, punya rumah, orang yang merdeka hidupnya akan menjadi budak ketika dia punya sifat tamak, rakus, dan ambisius. Orang yang punya sifat tamak Pak, selamanya dia akan menjadi budak harta, budak jabatan, dan budak uang. Kalau bapak-bapak yang di sini, saya yakin kelihatan semuanya soleh. Amin ya Rabbal. Makanya orang yang paling tidak bahagia di dunia ini adalah orang yang tidak bisa menerima kenyataan dan ingin terlihat lebih dari kenyataan. Pengen putih, dirindem pakai rimsok semalaman. Pengen kurus, diet sampai tipes. Pengen terlihat kaya, banyak cicilan. Yang dipelajarinya. Makanya yang paling keren adalah just the way you are. Apa artinya juga? Dilarang buang sampah sembarangan. Jadi makanya kebahagiaan itu pernah ditanya, aina taskunin? Kebahagiaan sebetulnya engkau itu berada di mana sih sebetulnya? Apa jawabannya? Fi qulubir radina bi qada'illah. Aku itu ada di hatinya orang-orang yang ridho dengan ketentuan dari Allah. Kalau bapak-bapak nggak qanaah di sini, sampai kapanpun nggak bakalan puas punya istri cantik, ya Pak? Betul ya Pak? Iya. Ibu-ibu gitu nggak Bu? Ibu-ibu gitu apa enggak? Ibu-ibu qanaah apa enggak?
Kan kalau ibu-ibu nggak konaan, pantesan kata Nabi, urituna, Nabi pernah diperlihatkan neraka di neraka dan ternyata penghuninya kebanyakan perempuan. Iya purna kata Nabi. Banyak yang kufur. Sahabat tanya, ayat purna billah, apakah mereka kufur ke Allah? Bukan. Ya purna al-asyir. Mereka bukan kufur ke Allah, tapi mereka kufur kepada suaminya. Tidak menerima apa yang dikasih sama suaminya, tidak pernah kona'ah dengan pemberian dari suaminya. Kenapa Pak? Tapi ibu-ibu masuk nerakanya gampang, masuk surganya lebih gampang. Nabi juga bilang ke kita, perempuan-perempuan ahli surga itu al-wadud, al-walud, al-a'ud, al-zawji. Perempuan ahli surga kata Nabi al-wadud, lemah lembut sama suaminya. Dalam keadaan apapun suami datang, saya sudah pulang ya, sini aku bukain jasnya, jas hujan maksudnya. Itu jangan sampai ada istilah, ada jargon, abang punya uang disayang, abang nggak punya uang ditendang. Jangan. Kalau perempuan yang al-wadud, lemah lembut sama suaminya, membahagiakan suaminya dalam keadaan apapun suaminya, dia tetap tersenyum. Makanya kata Nabi, perempuan solehah itu salah satunya adalah idza nadharta ilaiha sabaqta. Ketika engkau melihat istrimu, engkau merasa bahagia. Ibu, bapak melihat istrinya bahagia banget. Kenapa? Berasa melihat aura kasih. Oh enggak gitu juga ya. Al-wadud. Ibu kalau memang ahli surga, ibu pasti lemah lembut sama suaminya. Sayang, makanan sudah siap. Mau makan dulu, atau mandi dulu, atau anu dulu. Tapi mendingan mandi sama makan dulu, biar kuat ya ayah ya. Itu istri yang solehah al-walud. Banyak anaknya, yang masih 2 lanjutin biar 4. Iya, yang banyak anaknya. Itu karena lagi perempuan ahli surga, wadud, lemah lembut sama suami, al-walud, banyak anaknya. Engkau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Berapa anaknya? Ya nggak konsentrasi berarti ngajinya. Sekali Pak, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa anaknya Pak? Salah. Ulangi lagi. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Berapa anaknya? 3. Kau mengandung, melahirkan 1, mengandung lagi, melahirkan. Yang kedua kembar, jadi 3. 1-0. Yang ketiga, perempuan ahli surga kata Nabi, yang balik kepada suaminya ketika suaminya marah. Ketika suaminya marah, bukan ikutan marah. Perempuan begitu Pak. Bukan perempuan yang di sini, yang di Sukabumi, tetangganya Cedo, Cepatim sama Ceiis. Kan saya bilang yang di sini masuk PH semua tadi. Masih ada, udah jana sekarang ya. Barangkali menambah kapasitas semasa Sukabumi, tetanggaan. Ketika suaminya marah, dia datang ke suaminya, sayang, aku tidak bisa tidur kalau kamu dalam keadaan marah. Maafkan aku kalau aku banyak salah. Aku tidak bisa tidur tanpa sayang. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada. Itu istri solehah. Ini mas suami lagi marah ikutan marah, suami ngegas ikutan ngegas. Papa nggak usah ngegas begitu, biasa aja. Emang benar pernikahan itu dibagi menjadi 3 tahun. Tahun pertama suami bicara, istri mendengar. Tahun pertama tuh, sayang tolong setrikain baju ayah ya. Iya ayah. Sayang, nanti aku pulang agak malam, mau meeting dulu sama klien. Iya ayah aku, hati-hati ya. Itu tahun pertama, iya aja istri kita. Tahun kedua dibalik, istri bicara, suami mendengarkan. Pulang kerja, astagfirullahaladzim. Ayah, udah dibilang berapa kali, kalau nyimpen kaos kaki sepatu, jangan sembarangan kayak gitu. Udah ada tempat di sana, sempak pakai di mana segala. Ayahnya bilang apa? Iya sayang,
Jangan iya aja. Iya sayang maaf. Istri bicara, suami mendengarkan. Yang bahaya tahu ketiga. Suami bicara, istri bicara, Pak RT mendengarkan. Padahal gara-gara sayuran asin doang. Lagi makan enak. Sayang, padahal sebenarnya nggak pedas. Sayang, ini kok sayurnya agak asin. Makan aja. Bukan itu ya. Aku cuma kasih masukan aja. Ini agak asin. Ayah tuh nggak ngerti ya. Aku tuh capek dari pagi ngurusin anak. Belum tentu anak kamu tuh yang di SMK dipanggil sama gurunya. Harusnya ayah tuh ngerti perasaan istri. Coba ayah bayangkan kalau jadi aku, walaupun aku di rumah, aku juga capek ya, capek. Kata suaminya, Bunda kenapa ikut ngegas? Siapa yang ngegas? Emang ya, kata suaminya, emang ya dari ingetin sama ibu aku. Ini keluarga kamu, kakek nenek kamu pasti kayak kamu begitu. Sampai bunda kamu katanya begitu semuanya sifatnya, sampai bawa keturunan. Kata Pak RT, sikat baji, sikat. Bapak Ibu yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke sifat qanaah. Makanya keluarga yang paling bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang memiliki sifat qanaah. Sudah ya Kiai? Alhamdulillah udah dikasih sama Pak Ustaz. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir boleh kita sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun an salamun alaik ya Rasulullah. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kanjeng Nabi. Kurang lebihnya mohon maaf, kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tak milik saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Abdul doa langsung kiai aja. Allah kiai. Guru yang anak amilillah. Sama-sama kita tutup majlis ini dengan bacaan kitab. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, doa kita ini dijawab. Terima Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الحمد وأعوذ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وصلي وسلم على رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد ولك الشكر سبحانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا بك من جهد الله وجهد الشقوى وسلطان وسمعة الدنيا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من جميع يوم الآخرة اللهم لك الحمد ولك المستقى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب التوفيق وأبواب الهداية وأبواب المغفرة وأبواب الرحمة والعافية وأبواب العافية وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب البركة وأبواب القوة وباب النعمة وباب شكر الجنة وباب الرضا وباب الرضا وباب الرضا وباب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا بيده الغفار الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني
المغفرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمتقسم والمغفرة. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah telah hari ini dengan ditutupnya dua biaya haji. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, kami selaku pembawa acara pada kekurangan dan kesalahan dalam acara berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,